Biro Administrasi Perekonomian dan SDA ini adalah unit organisasi di bawah Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta. Fungsi dari biro ini adalah membantu menyusun bahan kebijakan kepada Sekda DIY, khususnya di bidang perekonomian dan sumber daya alam. Di mana ketugasan dari Biro Administrasi Perekonomian dan SDA ini adalah membantu menyusun bahan kebijakan khususnya di bidang perekonomian. Biro kami didukung oleh 3 struktural eselon 3. Yang pertama adalah bidang rekayasa perekonomian, yang kedua adalah pengelolaan perekonomian, kemudian yang ketiga adalah stabilitas perekonomian. Jadi sebenarnya semua hal yang berkaitan dengan bagaimana menstabilkan, merekayasa dan mengelola sumber-sumber daya perekonomian ada di kami. Jadi kalau biro memang ada sisi administratif yang nantinya bergabung juga dengan sisi teknis dalam penyusunan kebijakan. Untuk produk-produknya kami di lingkup biro ini mempunyai ketugasan juga selain menyusun arah kebijakan perekonomian, kami juga ada namanya tim pengendali inflasi daerah, kemudian tim percepatan akses keuangan daerah, juga mengkoordinasi berkaitan dengan kredit usaha rakyat, ya seperti itu, termasuk juga terkait dengan tim pengendali ekonomi daerah. Untuk produk-produknya sendiri, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa produk-produk kami memang berkorelasi dengan persoalan ekonomi, termasuk juga dengan diterbitkannya Pergub 71 tahun 2020 terkait dengan pengelolaan tata niaga pangan lokal. Upaya ini kami lakukan sebagai bagian dari ketugasan kami sebagai bagian dari tim pengendali inflasi daerah. Hal-hal yang mungkin bisa menjadi progres pencapaian selama ini adalah memang 2 tahun terakhir ini ada beberapa penghargaan yang bisa kami dari biro mengkontribusikan kepada pemerintah daerah DIY, yaitu juara 3 nasional untuk pengelolaan kredit usaha rakyat. Kemudian di tahun 2020 ini kami masuk nominasi kedua untuk tim pengendali inflasi daerah. Harapannya memang kami tidak hanya sampai di situ saja, bukan penghargaan sebenarnya yang menjadi titik tekan dari ketugasan kami, tapi bagaimana kami menerjemahkan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh Biro Administrasi Perekonomian dan SDA ini sebagai sesuatu yang menjadi program kegiatan yang ada di OPD, khususnya untuk memajukan perekonomian daerah. Untuk membantu dalam tahapan penyusunan bahan kebijakan tersebut, kami dibantu oleh mitra-mitra kerja kami. Kalau melihat dari TUSI memang hanya keterbatasan dari sisi ekonomi dalam skup yang sangat terbatas. Contohnya kami bermitra dengan Dinas Koperasi dan UMKM, dengan Dinas Pariwisata, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal, kemudian Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Tetapi di dalam implementasinya ini ternyata tidak sampai sebatas di mitra itu saja. Jadi sangat-sangat luas, termasuk kami di dalam biro ini sendiri punya amanah untuk memfasilitasi berkaitan dengan program strategis prioritas Bapak Gubernur. Ada 17 program prioritas di mana kemudian ini dari sisi ketugasan kami mengawal, memfasilitasi dalam proses pelaksanaannya. Mungkin kalau sekarang ini proses kerjasama pemerintah dengan badan usaha untuk 2 program besar, yaitu SPAM Kami Joro dan pengelolaan TPA sampah piungan. Nah, harapannya memang Biro Administrasi Perekonomian ini bahwa arah kebijakan itu menjadi bagian dari program yang direkomendasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Jadi kami sangat berharap bahwa kontribusi dari sektor-sektor teknis untuk memberikan data yang dan informasi kepada kami ini sangat-sangat kami butuhkan, sehingga dalam kinerja kami pun bisa terukur sesuai dengan
dokumen perencanaan yang ada. Kami berharap keberadaan Biro sebagai bagian dari unit organisasi yang membantu penyusunan bahan kebijakan untuk Sekda, jadi untuk gubernur, ini bisa juga berkontribusi ke dalam pembangunan di tahap berikutnya. Jadi dalam hal ini memang posisi Biro, produktivitas, kemudian hasil dari kinerja kami ini juga bisa diperhitungkan di dalam penyelesaian persoalan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemirsa, kali ini saya Denta Aditya punya tamu spesial untuk kita semuanya. Yang pertama dari Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Daerah Istimewa Yogyakarta, dan yang kedua adalah Wakil Ketua Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami akan berbincang-bincang di salah satu sudut taman di Java Putri Resto ini perihal tentang Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang pengelolaan tata niaga pangan lokal. Seperti apa? Kita simak berikut ini. Mungkin bisa diceritakan maksud dari Pergub nomor 71 tahun 2020 itu seperti apa? Ya. Kenapa harus kemudian berkaitan dengan pengelolaan tata niaga pangan lokal? Matur nuwun Mas. Jadi bermula dari ketugasan kami di Biro Administrasi Perekonomian untuk mengendalikan inflasi. Jadi setiap HBKN ya, Hari Besar Keagamaan itu kami tim itu memantau pasokannya berapa sih, harganya sekarang berapa sih. Kalau harganya meningkat, terus dilakukannya operasi pasar. Dan itu rutin, dari tahun ke tahun selalu seperti itu. Nah, kami melihat ini seperti pemadam kebakaran. Jadi kalau apinya nyala, baru kita semprot gitu. Kalau nggak ada apa-apa ya santai-santai saja. Mestinya kan tidak seperti itu. Jadi dalam pengendalian inflasi, mana sih sebenarnya yang mempengaruhi kondisi inflasi itu sendiri? Yang bisa kemudian dikelola oleh Pemda adalah volatile food. Jadi ya seperti pangan pokok ya, beras, ayam, telur, daging dan segala macamnya itu yang sebenarnya itu merupakan kebutuhan pangan pokok. Apalagi kalau udah libur panjang atau hari besar keagamaan, pasti harganya sangat meningkat. Mestinya itu bisa diantisipasi dari awal, mestinya. Nah, berkaitan dengan hal itulah mungkin kami pikir ini masalahnya di mana. Masalahnya kita tidak pernah menyentuh dari sisi produksi sampai ke konsumen. Tata niaga itu. Jadi tata niaga itu kan adalah kegiatan bisnis ya. Kegiatan bisnis yang kemudian menyalurkan dari produksi sampai ke konsumen. Produksinya harusnya dilihat dulu gitu. Seberapa sih dia menghasilkan, apakah mencukupi untuk kebutuhan masyarakat atau perlu suplai dari luar. Nah kan itu sebenarnya harus diketahui, dipetakan dari awal. Kemudian dari sisi distribusi. Nah dari sisi distribusi, setelah produk ini kemudian dihasilkan, siapa kemudian yang bertanggung jawab terhadap produksi? Distribusi, apakah kemudian distributor atau kemudian tengkulak atau siapa? Selama ini kan berjalan saja sesuai kondisi yang ada di pasar. Ya, kalau naik ya naik, komplain masyarakat. Ini ya kita nggak bisa. Operasi pasar langsung. Operasi pasar, ya seperti itu. Nah mestinya ada intervensi pemerintah di sana. Nah maksudnya seperti itu sehingga kita ada inisiasi untuk membuat suatu produk hukum yang mengatur itu. Terus terang produk ini belum ada. Saya searching secara nasional ya. Jadi itu sudah ada Undang-Undang 18 yang berkaitan dengan pangan. Cuman tidak mengatur secara rigid seperti apa. Nah ini saya cari untuk turunannya, Permen tidak ada. Kemudian Perda belum ada di daerah lain. Nah, sementara kita lihat dulu lah, kita buat pergub dulu gitu loh untuk. Ini terobosan begitu ya Bu ya, yang kemudian dibuat begitu ya. Karena melihat kondisi pasar yang. Ya, kita mau pemerintah itu tidak diam saja melihat, oh ketika naik, oke, kita ini nih subsidi lah gitu istilah kata, kita terjunkan produk-produk yang memang dibutuhkan dengan
harga yang bisa dijangkau. Kenapa kita tidak mengendalikan dari titik awal seperti itu? Oke, baik. Pak Due ini, Komisi B Pak Due. Ini kan melihat bisa dibilang ini terobosan luar biasa melalui Pergub 71 2020 ini yang dilakukan oleh DPRD Komisi B ini. Apa Pak ini kemudian yang dilakukan? Ya, begini Mas. Jadi Pergub ini sebetulnya SOP. 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 Ya, sederhananya begitu Ya, ya. bagaimana memastikan tadi antara distributor, produsen, konsumen. Ya. Kan begitu. Betul. Nah, ini tidak bisa terpisahkan ini. Tujuannya tadi untuk pengendalian inflasi. Tapi ada hal yang harus dipersiapkan. Ada distribusi, ada produsen, ada konsumen. Produsennya kayak apa sih? Kita berproduksi kayak apa sih? Supaya sampai kepada konsumen. Bagaimana hasil dari produksi ini dimaui oleh konsumen. Ini penting ini. Bahwa regulasi ini turunannya, implementasinya itu luar biasa. Walaupun ini belum optimal, ini belum itu. Saya melihat itu karena eksekusinya di OPD. Eksekusinya di OPD. Dan OPD tidak hanya satu OPD untuk mengeksekusi ini. Kembali ke tadi, bagaimana menyiapkan produsen menghasilkan produk yang bisa dimaui oleh konsumen, yang menjadi konsumen daya belinya tinggi. Ini kalau produsen harus selesai dulu. Bagaimana perizinannya, bagaimana packagingnya, bagaimana izin-izin yang lain ini kudu disiapkan. Harus disiapkan ini dulu nih. Kalau tidak, apalagi sekarang ya Bu Made, apalagi sekarang bahwa digital akan menjadi basis marketing. Kita nggak face to face nih. Betul. Cara belinya. Betul. Nah, ketika tidak face to face, ketika mendapatkan satu produk, dia pasti akan melihat produknya itu. Ada izin kesehatan enggak, ada hakinya enggak, ada halalnya enggak. Ini lain loh, pada face to face itu dia langsung enak apa enggak, silakan. Ketika enak dia santap. Tetapi ketika hari ini tadi digital akan menjadi basis bagaimana produksi sampai kepada konsumen. Ini penting. Makanya supaya tidak menjadi pertanyaan konsumen, produksi harus beres dulu. Prosesnya lama berarti Pak ini? Yo, lama dan tidak. Pemerintah harus memberikan ruang supaya tidak lama. Persoalan birokrasi ini kadang-kadang kan yang harusnya cepat jadi lambat. Ya kan? Nah, bagaimana sekarang satu frame bagaimana kita mensupport produksi ini sampai kepada konsumen dengan segala konsekuensi regulasinya, tadi perizinannya itu. Yang selanjutnya adalah ini usul saja sebetulnya, tetapi ini memang penting bahwa OPD itu tidak bisa terlibat dalam hal karena ketika produksi sampai kepada konsumen pasti ini ada rupiahnya. Nah, ada rupiah dan ini pasti ada profit ini. Nah, pemerintah tidak boleh berbisnis. Pemerintah nggak boleh berbisnis. Nah, kalau tidak berbisnis, siapa yang harus tadi? Kalau Bu Made tadi ada tengkulak, jangan tengkulak. Kenapa kita tidak membuat BUMD yang mengurusi ini? Ya, karena Komisi B juga ngomongin pendapatan, jadi harus potensi pendapatan ini harus kita raih nih. Nah, bagaimana sekarang hasil dari produksi sampai kepada konsumen ini dibuat lembaga yang namanya BUMD. Walaupun sekarang Taruh Martani sudah diberikan penugasan. Ya, ketugasan. Walaupun belum sampai di situ. Iya. Baru mamanya bagaimana dia menyiapkan benih dan sebagainya. Tetapi distribusi, sirkulasi tadi produksi sampai konsumen belum ada. Kalaupun tidak membuat BUMD baru, berikan ketugasan kepada BUMD yang sudah ada, tetapi harus rigid. Harus memastikan itu. Kegiatan produksi sampai kepada konsumen ketemunya rupiah. Nah, kalau itu dikelola oleh OPD, akan jadi masalah ini. Dan tidak optimal, harus diberikan kepada badan usaha. Saya kira itu. Ini luar biasa ya, berarti memang ini kalau kita lihat loh, itu semua sudah dalam Pergub 71 itu sendiri. Proses mekanisme diatur. Iya, diatur dari produsen sampai dengan kemudian pemasarannya, pemanfaatannya seperti apa, sampai terhadap pengawasan. Tadi Pak Due menyinggung persoalan digitalisasi sistem data. Sudah juga ada di dalam sini. Jadi kita ada namanya sistem informasi tata niaga
ini saya juga perlu dukungan dari komisi ini, karena persoalannya kan kalau biro itu apa kemudian bisa action untuk memperoleh data yang begitu komplit. Kami memang stressingnya masih pangan lokal, jadi kami memang inginkan memang produksi untuk pangan-pangan kita itu dimanfaatkan oleh masyarakat DIY sendiri. Karena contohnya cabai, kita punya cabai, tapi cabainya kemana? Cabainya ke Jakarta, ya. Terus kita belinya cabainya siapa? Cabai di luar, atau tidak barang kita itu putar-putar dulu, baru diberi oleh kita. Jadi karena memang kita nggak jelas secara mekanisme. Karena sirkulasi dari awal sampai dengan konsumen itu memang. Ya, termasuk kelembagaan. Tadi Pak Dos sudah menyinggung itu. Memang benar apa yang disampaikan beliau. Kalau kita serahkan itu kepada pemerintah, pemerintah itu kan punya ketugasan sendiri ya, dia mungkin tidak. Makanya kenapa harus ada badan usaha, ataupun kita kerjasama juga. Swasta boleh kok, tapi di segmentasi yang mana? Iya, di segmentasi yang mana. Kemudian kita punya BUMDes juga gitu ya Bapak ya. Kita punya yang di desa. Kenapa kita mulainya tidak dari level yang dari desa dulu gitu untuk seperti itu. Ya, itulah kemudian ya harapannya memang Pergub ini tidak sekedar kemudian suatu dokumen produk hukum yang hanya bisa dibaca. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami di sosialisasi Pergub nomor 71 tahun 2020 di Java Putri Resto. Kami akan segera kembali. Kami dari pemerintah Kota Yogyakarta mengucapkan terima kasih kepada tim pengendali inflasi Daerah Istimewa Yogyakarta yang pada kesempatan hari ini berada di Superindo sebelah selatan Permata ya, yang merupakan distributor dari bahan-bahan pokok yang nantinya untuk persiapan Natal dan Tahun Baru. Dan kepada masyarakat jangan khawatir bahwa stok bahan pokok untuk sampai akhir tahun 2020 masih aman dan terkendali. Jadi tetapi pesan kami bahwa masyarakat belanjanya jangan yang diinginkan tetapi yang dibutuhkan saja. Yang tentunya kebutuhannya apa, karena biasanya kalau sudah ke pusat perbelanjaan lupa yang dibelanjain yang sesuai keinginan. Nah ini pesan kami bahwa sekali lagi masyarakat jangan khawatir, stok aman dan terkendali. Pemirsa, kita masih ada di Java Putri Resto bersama Pak Dwe dan juga Bu Made terkait dengan sosialisasi Pergub nomor 71 tahun 2020 tentang tata niaga pangan lokal di tempat ini, yang kemudian kita juga bisa berbincang-bincang dengan dua orang-orang hebat ini pastinya. Nah, kali ini kita ke Bu Made lagi. Kalau misalnya kita ngomongin soal Pergub nomor 71, tadi saya nanya latar belakangnya begitu ya Bu ya. Kalau kemudian, apa yang kemudian menjadi hambatan selama pembuatan Pergub nomor 71 tahun 2020 ini, sampai kemudian akhirnya bisa diputuskan? Pertama data, karena kan kita nggak bisa membuat sesuatu tidak dengan basic data. Bagaimana kita tahu bahwa ini kondisinya tidak ideal, suplainya seperti apa, kemudian demand-nya seperti apa, jenisnya seperti apa yang mau kemudian kita atur di dalam sini. Terus kemudian respon masyarakat selama ini kita pengen tahu seberapa sih sebenarnya mereka mau menggunakan produk lokal. Ya tidak hanya itu sih sebenarnya. Jadi banyak hal, tapi basicnya adalah data. Jadi kurang banyaknya lah data yang bisa kita himpun gitu. Karena di sini juga seperti ini. Kita bicara produktivitas, kita juga bicara optimalisasi produk. Jadi off season, jadi menanam di luar musim itu juga menjadi rekomendasi kami. Jadi itu yang juga kami mengidentifikasi secara keruangan, kewilayahan dan potensi. Apa yang kemudian bisa off season. Jadi jenis tanaman seperti apa yang bisa di luar musim ketika. Ini hanya untuk menjaga secara supply saja.
Oke. Butuh berapa lama Bu untuk kemudian data? Kalau saya bilang lengkap, kayaknya juga nggak akan bisa selengkap yang Ya, diharapkan tapi paling pastinya. tidak kan kita punya gambaran. Jadi kami kerjakan hampir ya setengah tahun ya, setengah tahun untuk produk itu. Tapi ini berjalan terus kan. Ya, jadi seperti yang kami sampaikan bahwa kami juga nanti ada grand design tata niaga pangan juga. Kemudian sistem informasi tata niaga pangan sebagai bagian dari tadi Pak Dwe, kita bisa lihat apa sih jenisnya mana? Kalau dari konsumsi kita ambil di dalam apa dari luar? Kalau gitu perlu kita kerjasama apa tidak? Ketika memang sebagai bagian dari early warning system pengambil kebijakan ketika mengetahui kondisi tertentu gitu. Kalau Bu Made bilang data yang bisa disupport oleh rekan-rekan Komisi B seperti apa Pak kemudian? Ya, sepakat begini. Sebetulnya kembali Pergub ini sebetulnya punya sen yang luar biasa. Sennya luar biasa. Dan Pergub ini dialami oleh perda yang banyak sekali. Ada cadangan pangan, ada lahan pertanian, ada kerjasama dan sebagainya. Iya. Nah, tadi dikatakan kalau umpamanya konsumen ini butuh dan kita tidak punya, skemanya apa? Kerjasama. Bu Made tadi bilang begitu. Nah, bicara data penting sekali. Jadi kami dengan eksekutif dengan Bu Made ini akan membuat sebuah perencanaan blueprint, pastinya data dulu. Nah, bagaimana Komisi B mensupport data di OPD data itu, termasuk tempatnya Bu Made data. Dan memang kalau data itu memang harus fleksibel ya, karena dari bulan ke bulan itu pasti berubah dan sebagainya. Tetapi saya garis bawahi bahwa data itu sangat penting. Karena data ini menjadi sebuah kebijakan. Ada data, ada masalah, ada kebijakan, ada regulasi. Nah, regulasinya ada nih yang mengatur. Nah, tinggal kebijakan mau apa untuk menggolkan regulasi ini. Nah, semua itu berawal dari data. Kalau data ini tidak beres, pasti buta. Maksud saya begitu kan? Betul. Ya, jadi ada data, ada masalah, ada kebijakan, ada regulasi. Ini nggak boleh pincang ini. Ada regulasi, nggak ada kebijakan, nggak masalah lagi. Tetapi semua itu betul sepakat saya bersumber pada data. Dan kita ini masih konyol dalam hal data. Masih hal konyol dengan data. Nah, ini harus kita perbaiki. Iya. Apa yang kemudian harus kalau Pak Dwe bilang konyol, ini apa yang kemudian part penting yang harus diperbaiki oleh semua lini terkait data ini? Ya harus ada penelitian data yang yang lebih akurat begitu. Ya konkret, dan itu dilakukan harus ada triwulan atau setengah tahunan atau setahun harus ada itu. Karena ini akan menentukan kebijakan. Misalnya tadi ngomongin siapa sih yang memproduksi? Apakah sang pembuat produksi ini mampu mencukupi kebutuhan konsumen? Ini kan punya data ini. Konsumen butuh apa? Terus produksinya kemampuannya berapa? Kan data lagi loh ini. Data lagi. Nah, bahwa Pergub ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu OPD. Saya bilang tadi, banyak OPD. Karena perdanya juga ada, ono kerjasama, ada mungkin UMKM, ada Perindak, karena perdagangan dan sebagainya. Itu terlibat semua. Dan semua harus punya data ini. Perda yang kemudian bersinggungan dengan Pergub ini apa sih? Ya, ada nomor 4 tentang cadangan pangan. Ada tentang bagaimana tadi kita juga berpikir, karena ini makanan lokal, kita berpikir tentang lahan pertaniannya kayak apa. Nah, itu menarik. Lahan pertaniannya kayak apa? Sebenarnya pertanyaan selanjutnya saya adalah, ini kan pembangunan sangat luar biasa sekarang daerah istimewa Yogyakarta. Kita lihat nggak cuma di daerah kota ya, tapi Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo. Nah, ini properti ini bagaimana kemudian pengaruhnya terhadap perkembangan pertanian? Kalau menurut saya memang harus ada regulasi yang tegas kaitannya dengan bagaimana mengamankan lahan pertanian. Tata ruangnya ini harus tegas ini. Iya, walaupun di lapangan juga nggak segampang itu. Karena apa? Itu milik ini milik pribadi. Umpamanya saya punya sebidang tanah 1000 meter, saya punya anak 5, padahal anak saya tidak punya rumah dan harus menempati tanah itu untuk dijadikan rumah. Gimana? Padahal tanah itu adalah tanah pertanian.
Nah, bagaimana sekarang pemerintah mensikapi ini semua? Apa PL2B? PLP2B. Itu sebetulnya Iya. berapa sih sebetulnya lahan pertanian di kabupaten kota ini harus diamankan? Betul ya, Bu Made Betul, ya? iya. Harus diamankan. Ketika harus diamankan, harus di situ ada zona tata ruang di mana itu memastikan itu untuk lahan pertanian. Dan itu tidak gampang. Tadi ada kasus itu terus gimana? Nah, ini pemerintah harus berpikir bagaimana bisa menggantikan tanah pertanian ini dari hak petani, karena ini dibuat rumah, mungkin anaknya begitu, dia harus memberikan ruang ini yang itu tanahnya bukan untuk Ada insentif ya, saya kira ya. Jadi memang ya, jadi insentif kalau memang pemerintah itu kan program pemerintah untuk bagaimana mempertahankan laju mempertahankan luas lahan pertanian ya. Jadi kita untuk berkurangnya lahan pertanian kan cukup besar, per tahun 200.000 hektar lah ya untuk lahan pertanian ini. Cuman insentif tadi seperti sama, dia seperti disampaikan Pak Dwe, kan nggak mungkin tanah kita pribadi itu kemudian jangan kamu jual, ya tetap jadi bahan pertanian. Lah saya itu mau untuk sekolahnya anak, ini apa jaminannya? Jadi ini yang sih juga menjadi hal yang tadi tidak begitu mudah ketika menetapkan sekitar ada 74-an ya untuk lahan pertanian berkelanjutan, 104.000 hektar untuk KP2B-nya. Itu cukup berat bagi kabupaten kota gitu. Tapi ya dari sisi ya itu tadi intervensi pemerintah di insentifnya itu seperti apa gitu. Tapi ini kemudian nanti akan masuk ke dalam pergubkah atau kemudian? Oh enggak, jadi kami dari sisi pengelolaan produksi. Jadi untuk mempertahankan itu sebenarnya juga mungkin sinergitas ya dengan produk-produk hukum lainnya gitu. Jadi kita tidak mengatur yang sudah diatur ya. Jadi itu mengulang. Tapi bagaimana kemudian misalnya saya punya lahan sekian nih, tapi itu musimnya mungkin ini biasanya musim hujan yang saya tanam. Ketika nggak musim hujan bisa nggak? Off-season tadi itu juga kami atur di situ. Ada banyak teknologi ya sekarang juga pakai teknologi untuk melakukan itu. Oke. Apakah nanti akan ada perbaikan-perbaikan terkait dengan pergub ini? Bukan perbaikan pergub ya, tetapi bagaimana kemudian mengimplementasikan esensi dari pergub itu. Dan tidak mudah. Kemudian tadi sudah disinggung, kami juga bagaimana kemudian ada off-taker sebenarnya di sisi produksi gitu. Off-taker itu yang kemudian bisa menjamin bahwa produknya petani itu bisa dipasarkan, bisa diserap. di lapangan. Ya. Karena emang kayak gitu ya Pak ya? Ya, jangan sampai bahwa kita produksi, konsumen nggak mau. Nggak mau. Dia masih melirik kepada produksi di luar DIY. Ya, ini malah repot ini. Lalu mengenai tanah tadi sebetulnya ya pasti semua OPD terkait akan berpikir bagaimana mencari solusi. Ketika bicara tentang lahan pertanian begitu, bagaimana sih di kota? Apakah di kota bisa bertani? Kan? Betul Bu Made, ada teknologi pertanian yang sebetulnya bisa diterapkan hari ini. Tinggal tadi tidak mengubah pergub itu. Pergub cukup menginspirasi ide yang luar biasa. Ya, tinggal sekarang bagaimana eksekusi di OPD. Karena kami bukan pengguna anggaran, dan bukan eksekusi kegiatan. Tapi bagaimana saya mensupport adanya pagu anggaran ini ketugasan kami. Nah sebetulnya memang optimalisasi dana keistimewaan saya kira. Optimalisasi dana keistimewaan harus dioptimalkan. Dan dana keistimewaan itu sangat seksi sekali untuk mengakomodir pergub ini. Potensinya sangat besar, sangat luar dan biasa. itu bisa sangat liquid sekali begitu ya. Oke. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami di sosialisasi Pergub nomor 71 tahun 2020 di Java Putri Resto. Kami akan segera kembali. TPID ini adalah satu tim yang bertugas untuk memantau ketersediaan stok, kemudian juga keamanan stok dan harga,
Tim ini mulai dari provinsi bersama dengan kabupaten kota. Jadi bersinergi, berkolaborasi, kita semua menjaga keamanan dan ketersediaan baik stok maupun harga. Jadi pada hari ini dari tim provinsi bersama dengan kami dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sleman, kemudian juga dari teman-teman yang lain dari Kabupaten Sleman melakukan pemantauan. Kebetulan di sini adalah ketersediaan minyak goreng, beras, dan lain sebagainya. Untuk akhir tahun ini menghadapi Natal dan Tahun Baru, insya Allah ketersediaan bahan pokok ini cukup. Kemudian harga-harga juga masih wajar. Hanya saja memang ada beberapa komoditas yang naik, yaitu komoditas cabai dan telur. Untuk khusus cabai ini karena memang musim hujan ya, jadi stoknya sedikit berkurang. Saya kira itu mudah-mudahan dengan kolaborasi sinergitas dengan provinsi dan kabupaten kota lain, insya Allah DIY aman. Baik pemirsa, kita kembali lagi di Java Putri Resto. Kita masih berbincang dengan Pak Dwe dan juga Bu Made terkait dengan Pergub nomor 21 tahun 2020 ini. Nah ini saya kembali lagi ke Bu Made terkait dengan Pergub ini. Kita masuk di masa pandemi COVID-19 gitu. Bagaimana kemudian Pergub ini bisa istilahnya bisa membentengi atau ya membantu teman-teman yang kemudian terdampak COVID-19 ini gitu. Sebenarnya begini yang, tapi tidak secara langsung bahwa oke ini dengan Pergub ini ya, jadi ketika kita bicara sisi produksi, ini produksinya seperti apa? Perlu ada pendampingan tidak di situ. Kemudian yang sekarang bermasalah sebenarnya kalau di pandemi itu untuk sisi produksi pertanian itu tidak masalah. Jadi pertumbuhan ekonomi itu ya dari sisi sektor PDRB untuk pertanian masih settle, masih dia kuat gitu malah kan yang persoalan tuh malah serapan. Dia produksi terus, cuman ya serapan ini yang kemudian menjadi persoalan. Jadi ada kerjasama sebenarnya, siapa kemudian yang menyerap. Nanti sudah disinggung Pak Dwe juga gitu, kita punya BUMD nih gitu ya. Yang sementara diberi ketugasan dulu ini untuk kemudian memanfaatkan produk lokal ini untuk diserap. Teman memang masih by proses. Jadi memang sekarang pun sebenarnya kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya masyarakat DIY untuk beli dululah produk-produk kita gitu ya, produk-produk lokal gitu dengan misalnya dengan ASN-nya berakkan untuk menggunakan produk-produk dari DIY gitu untuk itu. Bisa diambil dari sisi itu yang kemudian mengakomodir. Sebenarnya di Pergub itu juga sudah maksudnya bagaimana kemudian kita menghargai produk lokal dengan tolong dong restoran kemudian yang lain lah itu pakai produk kita gitu, pada itu ada di situ untuk Pak Dwe ini juga melihat respon masyarakat menggunakan produk lokal. Mungkin Pak Dwe juga punya pandangan sendiri begitu. Kalau saya begini, makanya perlu Pergub ini luar biasa sebetulnya, karena itu memastikan sebetulnya produk kita itu sebetulnya berapa sih. Sehingga kalau kita bilang, oh hari ini kita surplus beras misalnya, berasnya di mana? Berasnya di mana? Ya kan? Sehingga konsumen sebetulnya hari ini tidak punya kepastian saya harus beli di mana. Gitu loh, tidak ada kepastian. Karena apa? Pengelola tadi. Siapa yang mengatur sirkulasi ini dan memastikan antara produksi dan kebutuhan. Ini belum jelas ini, makanya tadi data betul sepakat, data harus clear dulu sehingga tadi bahwa produksi kita itu punya produksi apa, bahan bakunya dari mana, begitu kan, dari mana. Nah hari ini saya tonjolkan tadi bahwa ketika kita bicara surplus padi, surplus cabai itu di mana cabainya, di mana padinya, gitu. Karena apa? Pengelola tadi, makanya BUMD saya kira akan menjadi lembaga yang luar biasa untuk mengatur ini semua. Tetapi itu semua sebetulnya butuh dukungan semua Mas, antara OPD dan sebagainya. Pergub ini bukan kebetulan sebetulnya, hanya bagaimana Pergub ini saya melihat bisa menjawab tantangan dalam segala situasi. Kalau pertanyaannya tadi yang
di awal bagaimana dengan COVID. COVID juga bisa terakomodir di Pergub ini sebetulnya, ya kan? Bahwa hari ini anggaran temanya adalah kesehatan dan recovery ekonomi. Dari produksi ini juga merecovery ekonomi. Tetapi produksi ini harus punya kepastian konsumen. Nah ini masih persoalan gitu loh. Nah konsumen pun jangan dibuat bingung. Saya harus beli di mana? Hari ini masih ada kebingungan. Jadi piye ya? bingung.com. Itu tetapi kita karena ini Pergub ini baru, barangkali masih perlu konsolidasi di antar OPD dan komisi. Oke. Jadi memang ini butuh kerjasama yang Iya. masif gitu ya Bu ya? Iya, jadi dia begini ya, ada sisi pemasaran itu OPD-nya Perindak misalnya, dari sisi produksi mungkin pertanian, perikanan, nah seperti itu. Jadi mungkin yang sini genjotnya ke produksi nih, tapi terserahlah pemasarannya gimana, serapannya sih terserah gitu. Nah ini kan sebenarnya perlu ada penghubungnya, ini siapa gitu. Ya, untuk Sosialisasi ke OPD? Ya kita sudah, cuman kan ini pandemi ya, jadi sedikit agak terhambat juga, tapi kita sudah lakukan. Cuman memang belum intens ya, dan ya menerjemahkan pasal demi pasal itu kan benar-benar harus tidak tergesa-gesa, karena terus terang kalau cuman sepintas pun sebenarnya juga ini di sisi mana nih, ini menambah tugas kita enggak? Kadang-kadang kan begitu kan ya, wah ini kayaknya berat nih, kayaknya wah kita tambahin kerjaan ini dengan adanya pergub seperti ini gitu. Tapi sebenarnya itu tadi kita bisa memotret, itu sama-sama data keluar dari 2 OPD, ya tapi tidak bisa dibaca ketika kita lihat gini. Benar Pak Dwi, kita pernah bicara, oke ini oversupply, statementnya oversupply, di mana? Ya kan di mana? Tadi benar di mana? Apakah di distributornya? Apa di gudang, apa di lahan pertaniannya. Jadi baru memprediksinya, oh kita nanam sekian, berarti nanti kita akan panen sekian. Kita nggak tahu proses perjalanannya, ada hama, ada apa dan segala macam. Sama di perikanan. Perikanan selalu surplus. Tapi di mana? Sudah diambil tengkulak. Ya kan? Di Sadeng itu ketika nelayan berlabuh begitu, sudah ada tengkulak. Sehingga bisa diambil sampai di Surabaya, di Sembarang, kembali lagi ke sini. Oh iya, itu mati 7 kali jadinya. Dia putar-putar dulu, baru dikonsumsi dan pasti sampai di sini. Harganya jadi sangat luar biasa. Karena kita tidak pernah ada data sebetulnya kita kebutuhan tentang ikan ini berapa, hotel berapa, rumah sakit berapa, masyarakat berapa. Saya kira OPD semua punya ya Pak ya? Ya punya, makanya Pergub ini berlaku semua OPD. Bapeda yang buat perencanaan, mengerjasamakan tadi ada kebutuhan konsumen yang tidak terakomodir misalnya. Semua sampai kepada pembiayaan. Ya Bu ya, kepada pembiayaan. Nah siapa punya peran pembiayaan ini? Kita punya bank yang namanya BPD. Optimalkan itu, sehingga kreditnya jangan kredit pegawai terus. Ya, itulah. Kira-kira itu, Bos. Ya, luar biasa. Ini tentunya kalau kita berbicara tentang Pergub 71 nomor 2020 ini cakupannya sangat luar biasa. Tapi kemudian, ini sosialisasi ke masyarakat mungkin juga perlu. Ya, seperti apa, Bu? Ya, ini kan kita belum sampai menyentuh ke masyarakatnya pada saat awal. Memang untuk dari sisi distributor mungkin kita sudah berkomunikasi ini seperti apa. Karena memang terus terang kita perlu instrumen ini dipahami oleh semua dulu, baru kita bergerak gitu. Butuh berapa lama kira-kira? Perkiraan yang mungkin akan sepanjang ini, tetap saya bilang tadi, Pergub ini akan bermahan ketika ada komitmen ya. Oke. Komitmen ya. Jadi komitmen itu menjadi bagian dari ketika kita bicara, kita mau nih sama-sama nih bangun ini, oke. Semua bergerak dengan, ada yang bergerak, ada yang enggak, udah. Mau kita target setahun 2 tahun nggak nyampe gitu. Jadi begini, kalau bicara tentang target tadi betul komitmen. Dan semua OPD punya tugas nih. Nah sejauh mana komitmen itu? Tempatnya Bu Made ini namanya Biro Perekonomian. Biro Perekonomian ini dia kawah condro timukonya. Arah kebijakan tentang perekonomian. Mau kemana perekonomian ini? Eksekusinya bukan beliau di OPD. Nah sekarang OPD itu seperti apa? Nah pastinya kita sedang konsolidasi nih.
kita sedang konsolidasi dengan Komisi B juga karena ini konsekuensinya pembiayaan juga. Kalau terkait dengan komitmen berarti nanti bisa jadi akan fluktuatif. Oh iya, bisa jadi, cepat kan. Kita harusnya cepat. Ya, harusnya ya. cepat. Apalagi ini pandemi ini cukup untuk mensupport kita untuk lebih cepat. Ya harusnya begitu. Jadi ini bahan bakar pandemi ini bisa jadi trigger untuk kemudian mempercepat semuanya. Ya. Ego sektoral itu ditaruh dulu lah gitu ya. Jadi ini bukan siapa yang kemudian menjadi pionirnya, siapa yang kemudian menjadi hal gitu, tidak. Ini kerja sama gitu. Ini kalau kondisi negara kita, daerah kita baik, saya kira semuanya akan menikmati. Bukan karena OPDA, OPDB, OPDC. Kembali lagi tidak sektoral tapi kerja bareng sama-sama. Komisi B juga akan siap untuk mengawasi luar biasa ini. Oke. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami di sosialisasi Pergub nomor 71 tahun 2020 di Java Putri Resto. Kami akan segera kembali. Biro Administrasi Perekonomian ini sebagai sekretariat program prioritas pembangunan di DIY. Nah, dari program prioritas ini memang ada 4 yang direncanakan untuk menjadi KPBU dan kami terus melakukan koordinasi. Nah, program yang direncanakan untuk KPBU ini adalah di Sampah Piungan, kemudian Pelabuhan Tanjung Adi Karto, kemudian Jogja Agropark dan Spam Kamijoro. Nah, ini memang semuanya masih dalam proses. Nah, itulah yang beberapa hal yang kita lakukan di bagian rekayasa perekonomian. Semoga apa yang kita lakukan ini nanti benar-benar bisa bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian masyarakat juga benar-benar bisa merasakan apa yang sudah kita lakukan, ekonominya dapat segera pulih, mereka dapat beraktivitas kembali di dalam melakukan kegiatan perekonomiannya. Selain beras, kita juga punya bahan pangan non beras. Jenisnya beragam, ada mili, ganyong, garut, dan ubi jalar, ubi kayu yang ini semuanya dimanfaatkan sebagai pangan alternatif atau pangan non beras. Kita berbicara mengenai terkait dengan Pergub nomor 71 tahun 2020, yaitu pengelolaan tata niaga pangan lokal, di mana kita juga berbicara mengenai bagaimana kemudian dari hulu ke hilir semuanya tertata dengan sangat baik dan sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan juga para pengusaha yang ada di dalamnya. Nah, tadi kalau kita ngomongin tentang Pergub ini, sebenarnya sektor apa saja Bu yang kemudian masuk ke dalam Pergub 71 tahun 2020 ini? Iya, kami memang dari data ya, jadi karena data yang kami terima ini berkaitan dengan pertanian, jadi pertanian secara luas ya. Jadi pertanian, ada peternakan, ada perkebunan, kemudian perikanan ke lautan gitu. Jadi ini yang menjadi stressing produk yang kita dapatkan datanya yang dari sisi penyerapan, dari sisi produksi ini juga perlu kita kawal dari hulu ke hilirnya seperti itu. Jadi batasannya seperti itu gitu. Ya. Tapi mungkin ke depan memang perlu ada peningkatan produk ya, karena memang saya kira potensi DIY kan cukup besar juga walaupun kita punya luas daerah yang tidak sebesar wilayah lain, tapi mungkin dari sisi potensi jenis komoditi itu bisa kemudian ditambah lagi gitu. Kalau misalnya kita ngomongin tentang sektor yang ada di dalam Pergub 71 ini kan cakupannya luas ya. DIY punya resource yang sangat luar biasa. Bicara tentang pertanian dalam arti luas. Pertanian itu lahannya bisa di hutan, misalnya begitu. Nah, bagaimana hutan menghasilkan makanan lokal? Ada porang misalnya, porang baru tren ini, ekspornya di Tiongkok. Bisa makanan, bisa untuk make up dan sebagainya.
Itu artinya ketika bicara tentang lahan pertanian, semua lahan pertanian apapun harus dimanfaatkan walaupun jenis tanamannya pasti akan beda. Ada jambu metenya misalnya. Metenya itu bisa, jambunya pun bisa, katanya bisa dibuat abon juga misalnya. Kan bisa juga sekarang. Jadi bagaimana? Data lagi sebetulnya lahan pertanian kita itu berapa? Bukan lahan pertanian dalam arti hanya lahan pertanian itu yang kayak air loh ya. Tidak. Tetapi bagaimana sekarang tanaman itu cocok di mana? Cocok di mana? Orang nggak bisa di lahan basah. Harus lahan kering, harus ada rimbun gitu. Misalnya begitu. Berarti mencakup semua Ya, wilayah. artinya semua potensi di DIY ini bisa terakomodir. Sampai kepada konsumen tadi, bisa konsumen lokal, bisa konsumen luar. Ya kan? Konsumen luar itu pasti karena kita ini kota wisata, pasti di wisata. Apakah di hutan ada wisata? Ada. Mangunan itu punyanya Dinas Kehutanan. Nah, banyak, ada 7 kalau nggak salah. Ada 7 yang dikerjasamakan dengan pariwisata. Punyanya, asetnya Dinas Kehutanan. Disitulah pasar ada. Nah, pasar ada. Makanya tadi ketika produksi sampai ke pasar harus PEM. Dari sisi perizinan dan sebagainya. Berarti terkait pariwisata tidak hanya barang jadi ya, tapi Ya, juga artinya Pergub ini ya larinya ke pariwisata juga. Gitu ya. Iya. Hampir semua sektor berarti masuk ya, Bu ya. Ya karena kan dari hasil ini yang menikmati kan kita kan sektor yang mendominasi perekonomian DIY itu kan pariwisata dan pendidikan. Ya, semuanya butuh pangan kan? Nah, itu. Jadi sekali lagi kalau kita ngomongin tentang sektor berarti saling terkait, dari yang pendidikan, dari yang jasa dalam tanda kutip begitu ya, sampai kemudian pengadaan pangan, baik itu perikanan, perkebunan, bahkan kemudian tadi sampaikan peternakan dan sebagainya. Gitu. Oke, kita nanti masih akan berbincang. Nah, terkait dengan cadangan pangan di DIY. Terkait dengan stok yang kami miliki Pak, yang utama adalah beras, itu kami masih mempunyai sekitar 30.579 ton, cukup banyak gitu ya. Dan saat ini kami lagi mengajukan ke pusat untuk dimasukkan lagi di sini menghadapi dengan Natal dan tahun baru ini. Tapi untuk keperluan Natal insya Allah kita bisa masih cukup untuk ininya, tidak terjadi kayak yang kemarin ya. Karena memang kita mau di pabrik kami di GNM Blora kita masih mempunyai cukup stok untuk bisa kita ambil di sini. Nah, di tahun ini kondisinya berbeda Pak Asisten Bapak Ibu. Kalau kita lihat ya, di terakhir ini kalau kita lihat datanya ya, DIY memang sudah menunjukkan sedikit ada tekanan ke inflasi, walaupun masih terbatas. Yang meningkat tuh hanya di volatile food. Tapi kalau dulu biasanya kita mengendalikan banyak yang kita plototin gitu ya. Nah sekarang kita hanya melihat volatile food. Itu pun tipis gitu. Dengan inflasi yang terus cenderung melambat, itu menunjukkan ada daya beli masyarakat yang kurang, yang menurun. Nah, kalau daya beli masyarakat menurun, artinya apa? Kegiatan ekonomi tidak jalan. Hasil pemantauan harga dan stok menjelang Natal dan Tahun Baru ini ada beberapa catatan bahwasanya meskipun kondisi saat ini berbeda dengan tahun sebelumnya, namun secara umum harga masih stabil dan ketersediaan stok menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru baik di tingkat distributor, toko modern maupun pasar tradisional dalam kondisi aman, jadi mencukupi.
sebenarnya sudah ada perda, sudah ada perda, sudah ada pergub ya untuk cadangan pangan. Kalau cadangan pangan itu hanya bicara di komoditi beras selama ini. Untuk 200 ton itu di provinsi, 100 ton itu di kabupaten kota. Tapi mungkin kalau berkaitan dengan cadangan itu tidak hanya sebatas produk itu gitu ya. Jadi kita sebenarnya harusnya melihat dari sisi kita punya cabai nih, cabai itu kan banyak melimpah. Orang sekarang lebih senang bicaranya segar nih dikonsumsi. Nah, perlu ada sentuhan teknologi untuk bicara lifetime ini jadi umur pakainya dia. Nah, menjadi produk-produk yang bisa dipakai dalam jangka yang lama seperti itu. Jadi kayak cabai bubuk atau apa. Jadi perlu ada peningkatan teknologi lah dalam mengelola itu gitu. Secara langsung tidak kemudian disebutkan, tapi ini kemudian menjadi eksplisit. Ada untuk apa namanya agar kemudian ini kita punya stok, tapi bukan stok segar ya. Jadi ya seperti itu. Sebagai cadangan pangan kemudian. Jadi tidak eksplisit cadangan pangan sih sebenarnya, hanya untuk bicara kestabilan antara stok dan harga. Dalam rangka juga untuk agar semuanya bisa stabil. Begini, hasil dari pertanian itu tidak setiap hari, ada musimnya. Disitulah, padahal kalau kita butuh cabai misal, kita setiap hari butuh cabai. Tetapi kapan cabai nanamnya itu ada musimnya. Sehingga di sini cadangan tadi bagaimana menstabilkan antara kebutuhan dengan bahan baku yang ada. Sebetulnya itu. Oke, kalau kita ngomongin cadangan berarti ya ada pihak terkait juga yang kemudian bisa mengelola. Betul. Iya, tadi BUMD sebetulnya punya. Nah itu. BUMD sekarang. Jadi iya. Jadi tidak hanya cuma menyimpan. Menyimpan ya kalau misalnya biaya perawatan juga ya Pak. Betul, Jadi harus ada teknologi juga di sana untuk. Sehingga sebetulnya BUMD diharapkan next kalau ada BUMD betul, dia akan membeli semua produk atau komoditi dari masyarakat. Memastikan bahwa produkmu laku. Nah disinilah BUMD akan memanage tadi. Distribusi tadi loh, antara produsen ke konsumen dia manage ya. Di cadangan pangan, kita kontennya ke nanti BUMD ini mencari pasar, dia kerjasama nih, siapa yang butuh, mungkin dari daerah lain, misalnya kayak begitu, dia cari pasar, tapi dia membeli, dia menyerap. Memastikan bahwa produk yang diproduksi oleh masyarakat ini terserap semuanya. Selama ini mungkin ya mereka jalan sendiri-sendiri aja. Ada yang udah baru ditanam udah diijon ya, udah dipesan. Ya, gitu. Tadi makanya BUMD harus memastikan itu. Harus memastikan itu BUMD bisa dia membiayai hulu sampai hilir tadi kan ya. Sampai dari bibitnya, tanamnya, pemupukannya dan sebagainya sampai kepada panennya. Jadi petani dia tenang. Kan sekarang bisa diijon juga. Karena apa? Kebutuhan. Karena pupuknya tinggi dan sebagainya. Nah, kita sedang mendiskusikan tentang bagaimana kita mampu untuk mensubsidi pupuk. Ini belum selesai. Kalau kita melihat masalah selebih detail lagi akan punya. Ya, kalau ngomongin pergub ini 71 2020 ini nggak selesai nih sehari. Nggak selesai. Bisa tidur di sini ya Pak? Ya, bisa tidur. Karena ini rentetannya luar biasa. Iya, betul rentetannya dari hulu sampai dengan hilir. Oke, Bapak dan Ibu, monggo silakan menuju dulu. Kita mungkin nanti bisa lebih rileks lagi. Nah, kalau kita terkait ngobrol-ngobrol dengan dua narasumber kita ini seperti yang disampaikan gitu. Kalau misalnya ngomongin soal Pergub nomor 71 tahun 2020 ini bisa dari awal sampai dengan akhir bisa sangat lama begitu. Tapi ini menjadi intisari kita semuanya untuk kemudian jadi lebih paham dan lebih tahu tentang Pergub 71 tahun 2020. Dan pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Ibu Nimade Dwipanti Indrayanti, Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Bapak Dwi Wahyu Budiantoro, Wakil Ketua Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, terkait di mana kita membahas ataupun sosialisasi peraturan gubernur tahun 2020 nomor 71. Untuk itu, saya Denta Ditya beserta seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.